Pemirsa, berdasarkan operasi yang digelar Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, terkuak sebanyak 302 situs internet yang menjajakan obat-obatan palsu. Operasi bersandikan Operasi Pangea ke-7 ini bertujuan guna memberantas produk obat dan makanan ilegal yang dipasarkan secara online. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyiarkan, dari hasil operasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap 58 sarana dan disita 868 produk, yakni sebanyak 1.385.440 piece obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan penganan ilegal dengan nilai keekonomian mencapai 7,47 miliar rupiah. Sebagai tindak lanjut dari hasil operasi Pangea ke-7 telah dilakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti dan selanjutnya 58 sarana akan diproses pro justisia. Untuk situs atau website yang telah teridentifikasi menawarkan dan memasarkan produk ilegal termasuk palsu, BPOM berkoordinasi dengan Devkominfo. Salah satu konsekuensi menjanjikan produk konsumsi ilegal adalah pemblokiran website media iklan. Hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 287 website. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter dengan saya Dr. Rahma dan juga Dokter Yanti. Hai Dokter Yanti, apa kabar? Terima kasih baik Dokter Rahma. Hujan tapi kita tetap semangat ya. Dan saya agak terlambat malam Gak apa-apa, yang penting langsung on live ya. Nah tadi kita udah melihat video tadi Dokter Yanti seputar permasalahan obat-obat terlarang yang ternyata dijual bebas online, mudah diakses oleh siapapun. Tapi keabsahannya ataupun dengan kata lain keakuratan dari obat itu belum tentu. Ya, jadi Dokter Rahma, media online tuh nggak selamanya bermanfaat. Betul. Kalau kita nggak hati-hati dan waspada, kita bisa membeli obat dengan gampang dan mudahnya. Benar. Tapi obat-obat itu aman atau tidak, yang nanti kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya pasti Dokter Rahma. Sebelumnya mungkin ada info buah sehat atau superfood info buat pemirsa? Ada pastinya, yaitu terkait dengan buah kiwi. Wow. Nah, buah ini merupakan buah super yang kelima, yaitu buah kiwi. Rasanya semua suka kiwi. Ada kiwi yang kuning, kiwi yang hijau. Ya, saya suka. Nah, buah kiwi ini banyak sekali mengandung vitamin C yang dapat mencukupi kebutuhan vitamin C harian kita. Buah kiwi juga berperan penting dalam pencegahan penyakit kanker. Dengan memakan 2-3 buah kiwi per hari dapat membantu mencegah penyakit kanker. Manfaat lain dari buah kiwi yaitu mengurangi pembekuan darah, menghindarkan dari penyakit stroke. Ya, jadi buah kiwi bukan 2-3 buah ya, bukan 2-3 kilo, tapi 2-3 buah saja. Iya, itu jualan 3 kilo. Aduh. Kalau 2-3 Iya, jadi nggak ada salahnya untuk mengkonsumsi buah kiwi setiap hari bagi Anda pemirsa, karena banyak sekali manfaatnya. Info yang bermanfaat itu hanya di Kata siapa? Kata Dokter. Kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat ku sapa dirimu, kok merinding buluku, kok jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dak-dik-dik melulu. Nanti aku follow Twittermu, aku tunggu retweetmu, agar aku tahu sukakah kamu kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa cinta pandang pertama. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, rasa cinta pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dak-dik-dik melulu. Thank you Sin. Sinta, tetap ya lagunya. Umur boleh tua tapi lagunya tetap anak-anak muda sedikit. Siapa ya. bilang kita tua, kita tidak tua? Ih, saya masih muda. Ada yang merasa 25 tahun Dokter Rahma. Senang sekali. Pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu mengenal obat dan makanan tak sehat
dikonsumsi. Iya, Jadi bagi benar. Anda di rumah mungkin tadi sempat melihat VT-nya bahwa ada berbagai macam media online yang menjual obat, makanan yang tentunya tidak semuanya itu memberikan manfaat yang baik. Nah, untuk mengetahui obat itu baik atau tidak, atau makanan itu baik atau tidak kita konsumsi, itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Betul. Ciri-cirinya banyak sekali. Nah, pada malam hari ini Dokter Rama, tentunya kita sudah kedatangan seorang narasumber. Betul. Beliau dari Badan POM ya. Iya benar sekali. Badan POM Republik Indonesia. Iya. Jadi mewakili untuk yang mengawasi obat, makanan di Ya. Indonesia. Ha-ha. Jadi kalau dia bilang tidak, kita nggak boleh menggunakan. Dia Benar. bilang yes, ayo kita makan. Iya, benar. Oke, siapa ya narasumber kita? Beliau Dokter Rama adalah hari Dr. ini? Anda Antonia Retno Tias Utama. Selamat malam Ibu Retno. Nah, Dokter Rama tuh nggak bisa belakangnya bacain APTM EPIT, bisa singkatnya kepanjangan tuh apa? EPIT Apoteker ya? kepanjangan. Apoteker, Iya. M-nya apa? Magister Epidemiologi. Epidemiologi. Magister Epidemiologi Ibu Dokter Rama. Retno ini, Panjang ya gelarnya. Ibu Retno ini Dokter Yanti merupakan Deputi Pertama Badan POM. Hebat ya. Nah. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Terima kasih Malam. bisa hadir di Kata Dokter malam hari ini. Kita Senang sedikit-sedikit, sekali. iya kita sedikit mau minta ilmunya sedikit nih dari Ibu Retno ya, yang terkait dengan banyak sekali Banyak media juga boleh. online. Oh iya, banyak aja Saya Bu. awal mulanya manis-manis sih sedikit-sedikit Bu, nanti lama-lama banyak. Biasa begitu, saya sama Rama dikit-dikit aja, tapi terakhir ya banyak. Kalau berbicara masalah obat ya Ibu, terkadang kita semua berpikir bahwa yang namanya obat kalau beredar itu sudah lolos dari POM. Ya. Artinya kita bisa gunakan dimanapun juga dan dimanapun kapan kita membutuhkan. Tapi ternyata tidak semua obat-obat yang kita dapat di luar itu bermanfaat atau memiliki kegunaan yang baik buat tubuh kita, karena ternyata mereka juga ada yang tidak melewati Badan POM. Nah, sedikit menceritakan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan obat dan juga makanan yang benar dan legal itu yang seperti apa ya Ibu ya? Dan juga kira-kira yang non legal atau yang enggak, yang berbahaya ini ancamannya buat kesehatan itu juga bisa dijelaskan seperti apa? Baik. Jadi kalau yang legal artinya sudah melalui screening atau evaluasi Iya. yang dilaksanakan oleh Badan POM. Screening dan evaluasi. Dan itu Oke. ditandai dengan nomor izin edar. Ya. Nomor izin edar. Ya. Oke. Kalau obat itu ada, kalau dia pakai nama dagang itu misalnya dagang, obat keras itu ada kode K-nya. Kemudian kalau dia dibuat di Indonesia itu lokal berarti L. Kalau Oke. DKL berarti obat keras buatan Indonesia. DKL, obat DKL, keras buatan Indonesia. Ya, kemudian nomor belakangnya itu mencerminkan siapa yang membuat Oke. dan semua kode itu sampai dengan bentuk sediaannya. Oke, oke. Kalau dokter Jadi- pasti tahu ada tablet, ada sirup, ada Benar. kapsul. Nah, Jenisnya seperti ya. itu. Oke. Sedemikian rumitnya, jadi benar-benar di apa ya, Dikode, disensor ya, sedemikian disensor. rupa ya, sampai akhirnya bisa diterjunkan bebas untuk masyarakat Ya. untuk pergunakan. Lalu Bu Retno, kalau misalnya kita melihat dengan fenomena banyak sekali obat-obatan Ya. yang beredar. itu ternyata palsu, ya kan? Ini kan bisa dibilang ilegal, betul. obat-obatan ilegal. Dari mana sih Bu sebenarnya obat-obatan ilegal ini? Ya, jadi tadi kalau sudah melewati screening pasti sudah dijamin manfaat Iya. atau khasiatnya, Iya. kemudian keamanannya dan juga mutunya. Iya. Tapi kalau yang ilegal ini yang masuk itu bisa dari mana saja. Ya. Apakah itu melalui jalur pelabuhan yang tidak resmi Iya. atau melalui online yang sekarang marak. Nah, ini mengenai online dan sebagainya nanti kita lanjut di segmen berikutnya ya. Iya. Aduh, pemirsa pasti sudah penasaran nih seperti apa sih sebenarnya obat-obat yang ilegal yang ditanyakan oleh Dokter Rahma dan obat-obat yang legal yang bisa kita konsumsi di Indonesia. Ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tapi kata siapa? Kata dokter. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu. Ya, Sinta, sekarang atau 50 tahun lagi yakin akan tidak berubah, ya kan? Amin. Termasuk yang penganut tim setia sepertinya. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan tema kita malam hari ini adalah mengenal obat dan juga makanan yang tak sehat untuk dikonsumsi. Benar sekali. Jadi bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini dan bertanya langsung kepada Ibu Retno seputar makanan dan juga obat-obatan yang kira-kira sehat dan tidak sehat, legal dan tidak legal, langsung bisa menghubungi 51555111. Ya. Ibu Retno,
Oh, nah terkait dengan tema kita, tadi saya sempat bertanya tentang obat-obatan yang ilegal itu. Kenapa kok sampai ada dan ternyata bebas beredar di mana-mana? Dan yang paling penting adalah masyarakat kita, Dokter Yanti, itu tertarik untuk membeli. Betul. Jadi Ini ilegal nggak kodenya? Legal. masyarakat harus mencari tahu ya. Ya. Kalau mau beli obat, sebaiknya kalau dapat resep dokter itu jangan beli di sembarang tempat, belilah di apotek. Ya. Ya, kemudian Jangan karena pengen cari yang murah, Nah, jadi beli sembarang tempat. Karena yang murah itu kebanyakan palsu. Ya. Apalagi kalau harganya sampai separuhnya di Oke, bawah oke. resminya. Ya, ya. Kemudian online. Online itu karena apa? Kita tidak tahu asal usulnya dan sulit ditelusur kalau kita mengalami apa-apa. Itu kerugiannya kalau beli online. Kalau beli online sepatu nggak apa-apa, tapi obat yang Obat jangan dikonsumsi online. Jangan, benar. Oke Ibu, terkadang kita tahu tadi sudah dikatakan Dokter Rahma bahwa ada yang ilegal, ya kan? Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa obat-obat itu masuk melalui kapal dari luar dan sebagainya, kan itu terkait dengan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, baik itu kepolisian, mungkin bea cukai juga ya. Nah, itu apakah tidak ada kerjasama khusus untuk menyeleksi barang-barang yang masuk, khususnya untuk obat dan makanan, dengan barang-barang yang memang boleh kita terima atau yang tidak? Nah, kan tadi katanya sudah dilakukan bekerja sama ya dengan dua pihak tersebut. ya. Tetapi kenapa masih beredar obat-obatan ataupun makanan yang saya lihat juga tidak memiliki izin khusus dari Badan POM? Baik, jadi kalau secara resmi kami punya sistem yang disebut sistem single window atau Single nasional window. single window untuk pemasukan semua barang impor dari luar negeri, baik itu obat, bahan obat, makanan, kosmetika dan obat tradisional. Nah, dengan SKI itu kita mengontrol, tetapi kadang-kadang ada orang yang bisa membawa itu apakah dengan tentengan atau bahkan melalui saya nggak tahu pelabuhan atau pos-pos yang tidak atau di tengah laut transaksinya begitu. Oke. Karena kami juga pernah mendapatkan laporan dari polisi bahwa ditemukan 5 ton bahan obat yang karisoprodol itu akan dibawa ke Indonesia, tapi tidak melalui jalur resmi. Dari mana itu, Bu? Tidak diketahui, dokumennya tidak ada, jadi dia sudah cuma dapat ada- ditemukan itu ditemukan barang. itu. Oke. Kemudian Untungnya sekarang berada dalam sitaan. Semacam itulah. Jadi Indonesia kan pulaunya banyak. Iya. Jalur Perbatasan- untuk masuknya mudah perbatasan sekali juga. ya. Aksesnya di mana-mana, Akses dan Dokter Yanti. pengawasan harus lebih ketat Tapi mungkin online ya. ini yang paling susah karena kita sulit untuk menelusurnya. Oke. Nah, kemudian kerjasama kita yang terakhir itu dengan PPATK. Oke, Ibu, terkait tadi dikatakan bahwa online itu merupakan yang sulit untuk diberantas ya. Tapi adakah mungkin jalur-jalur tertentu yang bisa ditempuh dari POM untuk membuat mereka ini nggak main-main membuat media online berjualan obat ataupun makanan? Misalnya dikeluarkan peraturan bahwa barang siapa yang ini membuka media online menjual barang-barang tanpa mendapatkan izin dari POM akan mendapatkan Khususnya hukuman. obat-obatan, Ya, Bu. atau begitu, atau memang sudah ada tapi tidak pernah menjadikan hal yang menakutkan bagi mereka atau bagaimana? Ada. Sebenarnya prinsip kerja POM itu seperti apa ya, Ibu? Menurut Undang-Undang Kesehatan ada siapapun yang menjual barang yang Iya. tidak terdaftar itu ada hukumannya. Ada hukumannya. Ya. Di Cuman, situ. Tapi kan sepertinya mencari orang yang sulit ya. itu kan bukan pengguna yang akan Iya, kita hukum, iya, tetapi iya. orang yang Pengedarnya. mengedarnya. Iya, Ya. iya. Nah, mencari pengedar ini yang sulit, makanya kami sekarang bekerja sama dengan PPATK ya, supaya bisa menelusuri arus uang. Oke. Dan Arus uang yang arus masuk. uang yang masuk dari online ini. Oke. Dan itu ternyata Oke, jadi mereka bayar ke rekening siapa, Iya. nanti itu yang akan ditelusuri ya. ditelusuri Oke, dan oke. ternyata itu hasilnya bagus. Dapat ya? Dapat. Oke, jadi kalau mudah-mudahan dengan kata cepat lain ya ini benar-benar teratasi. berarti BP POM ini fokus untuk mencari sedemikian rupanya caranya, pokoknya harus sampai dapat. Nah, lalu terkait dengan obat-obatan terlarang yang atau obat-obatan ilegal lah lebih tepatnya kita katakan yang marak berada di masyarakat sekarang, ini kan dengan kata lain bahwa ternyata BP POM ini akhirnya kecolongan mungkin ya Bu ya, bisa dibilang seperti itu, sedikit kecolongan. Lalu sebenarnya fokusnya itu kerja BP POM sebelum memberikan izin terhadap peredaran barang itu sebenarnya difokuskan ke hal yang seperti apa?
Jadi kalau screening kami adalah semua obat yang beredar harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama? Yang pertama adalah dia aman, yang kedua berkhasiat, yang ketiga mutunya konsisten. Oke. Jadi kalau dia tidak memenuhi Memenuhi persyaratan tiga hal 3 itu tidak mungkin mendapatkan izin. Makanya mengapa kita meminta, kita punya tim ahli juga, ada dokter, ada farmakolog, ada petugas kesehatan masyarakat yang ikut memberikan input kepada kita. Oke, jadi itu salah termasuk obat yang akan diedarkan ya, Betul. aman dan yang Iya, lain sebagainya iya. disebutkan. Kalau tidak bisa memenuhi 3 itu, meskipun disetujui di Amerika pun Tidak kita dikeluarkan tidak izinnya di keluarkan sini. izin. Oke, misalnya suatu obat masuk ke Indonesia dan 3 hal tersebut misalnya sudah terpenuhi, ya Bu ya. Kira-kira apa tetap saja dibiarkan tetap beredar itu obat? Apa tetap harus ada pengawasan terhadap Ada. obat tersebut? Karena biarpun obat itu mungkin awalnya baik, tapi kita nggak pernah tahu side effect di kemudian hari pada Benar, beberapa orang betul. pasti berbeda. Oleh Iya karena kan? itu kami ada survei lapangan atau verifikasi terhadap kebenaran apa yang dia janjikan ketika dia masuk. Jadi survei lapangan itu juga penting ya Ibu ya. Jadi kita ada sampling diuji Oke. di lab, Oke. itu ada. Nah, kalau misalnya terkait dengan obat-obatan ilegal tadi, Bu. Jadi bisa nggak dengan kata lain kita sebut begini, kenapa sampai ada obat-obatan ilegal itu sampai bebas berada di Yeah. masyarakat itu dikarenakan pertama mendapatkan izin dari BPOM sendiri itu mungkin terlampau rumit mungkin, Bu. Apa bisa dibilang seperti itu? Atau mungkin karena memang kondisinya tidak memungkinkan sehingga mereka mencari jalur alternatif lain. Betul. Ya, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah kenapa? Bisa. Apa Jadi, sih kira-kira begini. kenapa POM itu ada kriteria khusus yang sangat berat mungkin untuk mengeluarkan Ya, obat? obat pasti saya yakin seorang banget dokter itu. pasti tahu ya, Saya obat tahu karena manfaatnya harus dan efeknya memenuhi kriteria banyak. tadi dan industri obat itu industri yang highly regulated, banyak investasinya dan tenaga yang bekerja di situ itu skilled, Iya. bukan buruh biasa. Iya, iya, iya. Ya, jadi persyaratannya tentu harus bisa membuktikan bahwa memang khasiatnya ada melalui uji klinik. Ya. Kalau uji kliniknya abal-abal juga kita nggak bisa percaya bahwa itu berkhasiat. Betul. Uji klinik Kemudian yang penting. keamanannya, apakah ada efek samping yang sudah dieksplorasi? Seberapa lama? Apakah itu mencakup sepanjang penggunaan obat atau tidak? Kalau tidak bisa memberikan data atau informasi yang benar, Ya. maka kita tidak akan mengizinkan. Iya. Kemudian jaminan mutunya, apakah dibuat di tempat yang memenuhi persyaratan cara pembuatan obat yang baik. Jadi memang mendaftar obat tidak bisa perorangan, Ya. harus sebuah industri farmasi. Ya. Oleh karena itu risikonya kan tinggi. Tinggi, benar. Karena kalau penyakitnya tidak sembuh, pasiennya bisa mati. Benar Resiko sekali. tingginya apa nanti kalian mungkin dibahas di Bisa, segmen dan juga berikutnya cara ya. pembuatan obat tuh kayak Iya. menarik untuk kita bahas nanti ya Bu Retno. Nanti kita membahas lagi seputar tema kita malam hari ini sangat menarik sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter. Ooh, can nobody do it like you? Said every little things you do. Hey baby, say stay on my mind, and I'm officially missing you. Ya, thank you Yasin. Pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Pada malam hari ini tema kita adalah mengenal obat dan makanan yang tak sehat untuk dikonsumsi. Ya. Jadi bagi Anda di rumah yang mau bertanya seperti apa sih obat yang beredar di luar tuh yang aman dan yang tidak aman, bagaimana tahu mana obat-obat yang bisa kita konsumsi atau tidak, Anda bisa telepon ke sini tanya ke Ibu Retno di 5155111. Benar sekali, Ya. Dokter Yanti sudah ada. Dokter Anda Antonia Ratno Tias Utami, apoteker Utami. MFP. Benar sekali. Master Epidemiologi. Benar. Oke. Ibu Retno, kan tadi sempat dikatakan bahwa obat-obatan ini memang hanya memiliki beberapa kriteria. Yang pertama tadi adalah yang harusnya berguna, yang memiliki manfaat dan aman. Ya. Kedua, memiliki
aman, berkhasiat dan bermutu. Oh, yang ketiga bermutu. Oke. Aman, berkhasiat dan bermutu. Iya. Kita tahu obat itu aman, kita tahu obat itu berkhasiat, atau kita tahu obat itu bermutu dari mananya? Karena kan kita tahunya apa karena price-nya, atau mungkin memang karena ada sesuatu di situ, atau sesuatu hal, atau memang kalau kita sih tahunya obat karena orang biasa menggunakan itu ya kita ikut menggunakan. Benar. Nah, kalau dari Badan POM sendiri mungkin bisa memberikan penjelasan nggak, ini obat yang ini nih yang bagus nih untuk dikonsumsi, ini tidak dikonsumsi. Jenis-jenis seperti apa untuk mengetahui perbedaannya? Jadi kalau salah satu tidak dipenuhi kriterianya, maka kita akan menariknya dari pasaran. Oke. Kalau salah satu Ya, kriterianya tidak dipenuhi. Ya. Apakah itu mutunya? Kalau mutunya tidak bagus dan kita temukan di lapangan, maka obat yang tidak bermutu itu langsung kita tarik. Ditarik. Kemudian kalau ada isu keamanan, misalnya ada efek samping yang membahayakan, seperti yang beberapa waktu yang lalu obat yang dipakai untuk melangsingkan sibutramine itu ditarik. Iya. Nah, itu karena isu keamanan yang membahayakan, ada ini ke jantung kan. Ya, efeknya. Kemudian kita tarik. Nah, itu semula tadinya aman ya, boleh POM memberikan izin obat pelangsing Ini tersebut keluar. terjadi di seluruh dunia. Ketika kita mengevaluasi yang pertama itu adalah menggunakan bukti-bukti uji klinis. Oke. Diketahui juga uji klinis itu terbatas. Maksudnya periode pengamatannya juga terbatas, orangnya juga terbatas. Ketika digunakan secara massal berjuta-juta orang, baru muncullah Beberapa side effect yang kemudian diklaster. Ya. Ketika kemudian dihubungkan semua orang yang mengalami hal itu mengkonsumsi barang yang sama atau obat yang sama, maka kita akan hentikan dulu sejenak, kemudian kita evaluasi, kita buat biasanya kemudian kita berkoneksi semua badan POM di seluruh dunia ini saling memberitahu bahwa ada efek samping ini yang kita teliti ulang. Nah, makanya berita-berita seperti itu juga akan dikaji di Indonesia. Jadi saling memberikan informasi Iya. ke Badan POM di seluruh negeri. Oke. Nah, terkait dengan obat-obatan ini, Bu, kayak saya menarik sekali kalau misalnya untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan obat yang baik dan benar. Karena kalau misalnya kita melihat obat-obatan ilegal, dibuatkan seadanya aja, Dokter Yanti, dengan peralatan seadanya aja, dan Tapi terkadang beberapa higienitasnya sudah ada yang bentuknya sudah mulai canggih ya. Benar. Tapi ternyata manfaatnya dalamnya itu berbahaya. Itu bagaimana Jadi caranya? pembuatan obat dimulai dari bahan awal. Ya. Bahan obatnya itu harus yang sudah terkualifikasi. Iya. Kemudian dia diuji dulu di laboratorium sebelum dicampur di pabriknya. Setiap bagian di dalam pabrik itu, apakah penanggung jawab mutunya ini yang menguji bahan awal maupun yang memproduksinya ini harus dikawal oleh seorang yang punya pengetahuan, Oke. yang ahli, yang punya kompetensi lah istilahnya. Yang kemudian sebelum dia dirilis ke pasar diuji kembali, dan semua harus menyatakan bahwa seluruh proses itu sudah dilalui sesuai dengan SOP-nya. kalau pengujian itu seperti apa, Bu, pengujiannya? Pengujian dari bahan baku dia diuji di laboratorium apakah kandungannya benar, Tapi tidak dikonsumsi secara pribadi. Maksudnya Dokter Rama adalah diberikan dites obat pada langsung. beberapa kalau dites manusia. itu dulu waktu diuji klinik sebelum didaftarkan kayak gitu. Oh, sebelum didaftarkan. Ini kan kalau sudah beredar ya. Kita terima telepon dulu ya. Halo. Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam. Dan Ibu siapa di mana? Ya. Dengan Iren di Makassar, Bu. Ya, Mbak Iren, passwordnya kata siapa? Dengan kata dokter. Terima kasih. Langsung Mbak Iren pertanyaannya. Iya Mbak Iren, pertanyaannya langsung. Ya, pertanyaan saya gini. Kan tadi ada yang dibahas Ya. mengenai Ya Mbak Iren. mengenai obat yang dijual melalui online, Oke. kan? Nah, itu saya lihat itu saya lihat di online, kalau online itu kan biasa saya lihat ada tercantum badan POM-nya. Oke. Nah, itu obatnya yang tercantum di badan POM itu resmi nggak sih keluar memang? Oke. Jadi dari media online tapi tercantum ada badan POM-nya yang ditanyakan resmi atau tidaknya.
Oke, itu saja. Itu resmi nggak sih itu keluar dari Badan POM-nya? Karena kalau saya lihat di notifikasi Badan POM itu Badan POM yang tercantum di obat ada juga di notifikasi Badan POM itu tercantum. Iya. Jadi kadang-kadang mungkin yang ditakutkan adalah itu Badan POM tuh bikinan dia sendiri atau tidak ya? Bikinan resmi atau palsu gitu kan. Oke. Terima kasih Mbak Iren atas pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Bu Retno ya. Bu Retno mungkin langsung bisa dijawab pertanyaannya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Karena kadang-kadang kita berpikir patokannya adalah tulisan dari izin resmi dari Badan POM. Tapi ternyata itu kok agak-agak nggak percaya dengan izin tertulis itu karena di dalamnya berbeda, nggak ada tulisan izin. Biasanya kan di kemasan dan di obatnya itu ada juga sedikit bungkus obatnya. Ya betul. Jadi kalau di situ ditulis nomor izin Badan POM ada ininya kan nomor izin edarnya berapa ya. Kalau orang menggunakan online pasti bisa masuk ke webnya Badan POM ya, www.pom.go.id. Kemudian cari di situ obat beredar, masukkan nomor yang tadi katanya sudah diberikan oleh Badan POM, ketik di situ, kemudian search. Kalau dia keluar dengan penjelasan artinya dan legal, sama dengan apa yang dijual, artinya itu yang sudah terdaftar. Tetapi kalau dia tidak muncul, berarti itu barang tidak legal, tidak boleh dikonsumsi. Mbak Iren, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi yang penting pertama kali adalah jika Anda membeli suatu barang dari online, cek dulu Badan POM-nya ya Ibu. Kemudian yang kedua bisa dicek di media online-nya, bisa disebutkan medianya Ibu di webnya Badan POM. Website-nya www.pom.go.id. Oke, jadi kalau keluar nomor itu artinya kemudian dia cari di obat beredar atau makanan beredar atau kosmetik apapun yang disamakan berarti ya. Kita lihat lagi, cross check lagi, benar sekali. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan dari semua yang sudah kita bicarakan di tadi, yang pertama dan yang kedua ini masalah obat-obat yang legal dan ilegal. Yang penting adalah satu, gunakan obat-obat yang memang memenuhi kriteria POM tadi ya, di mana sudah ada izin tercantum dan sudah tentu kalau kita cek melalui website Badan POM, obat-obat tersebut tercantum memang ada ya Ibu ya. Jadi jika tidak memiliki nomor POM tersebut tidak tercantum dalam websitenya, sebaiknya tidak digunakan karena mungkin itu palsu ya. Boleh tanya lagi untuk verifikasi ke Halo BPOM 500-533. Cek di Halo BPOM 500-533. 500-533. Menarik sekali. Nanti kita bahas lagi Bu Retno dan juga Dokter Yanti seputar makanan dan juga obat-obatan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Kata Siapa? Kata Dokter. Saya masih mau tanya. Here is raindrops falling from a rooftop. Oh baby, tell me why you have to go, 'cause this pain I feel won't go away. And today I'm officially missing you. Karena obat yang berbahaya, obat-obatan yang tidak sesuai dengan BPOM terluka ini. karena cinta nggak boleh menjadikan kita hidup sengsara, tapi terluka karena obat-obatan terlarang itu berbahaya. Hebat Ya, juga pemirsa Dokter ya. Yanti. Jadi berbakat untuk mengarang cerita ya. Pemirsa, jangan lupa ya, tema kita mengenal obat dan makanan tak sehat yang dikonsumsi. Jadi boleh tanya seputar bukan hanya obat loh pemirsa, masalah makanan-makanan yang ilegal atau makanan-makanan yang di luar sana yang menurut kita itu asli, palsu ataupun tidak jelas itu dari mana keberadaannya. Anda bisa tanya ke sini ke Ibu Retno seperti apa makanan-makanan yang aman kita konsumsi. Nah, seperti halnya saya, Dokter Yanti, saya mau bertanya kepada Ibu Retno. Jangan tanya makanan buat Kim ya. Enggak juga sih. Nah, kalau misalnya kita melihat obat-obatan itu banyak sekali jenisnya, Bu Retno. Tablet, kaplet, kapsul dan segala macamnya. Yang lebih gampang untuk dipalsukan itu yang jenis apa, biar masyarakat juga lebih aware. Jadi kalau misalnya dia mau membeli obat yang ini misalkan harus ini palsu nggak ya? Kasian banget obat. Sebetulnya banyak ya macamnya. Ada yang dipalsu mulai dari
kapsul, tablet, Udah nggak ada batasan kemudian sekarang ya. injeksi pun ada yang palsu. Iya. Kemudian spray itu obat inhaler ada juga yang palsu. Dan yang terpenting sekarang katanya infusan sudah banyak banget yang Iya. palsu. Jadi jangan cari murah yang dimasukkan ke cairan ke tubuh kita Iya, tuh ternyata nggak ada manfaatnya Nggak ada sama sekali, efeknya, ya kan? placebo Tapi aja. yang dominan memang tablet dan kapsul. Tablet dan kapsul. Kenapa itu Karena jenis paling- yang mudah ditiru atau dibikin Palsukan. palsunya? Ya karena mesin orang Banyak buat ya. ekstasi juga kan bentuknya tablet. Sama ya. Jadi alat buat ajeb-ajeb itu memang. Kalau kapsul orang biasa juga bisa. Oke, Ibu, kadang-kadang kita nih bingung untuk makanan sekarang ya. Kalau kita membahas di segmen ini khusus untuk makanan yang legal dan ilegal. Ya. Kalau kita melihat, saya suka ke suatu supermarket ya, di mana ada barang-barang impor dari luar. Nah, itu saya si kecil anak juga suka mengkonsumsi. Sesekali saya kasih izin dia untuk mencoba beberapa yang saya lihat ingredientsnya oke, bahwa di situ ada cuman ada beras dan segalanya. Tapi kalau yang ada vetsin saya pasti nggak kasih. Tapi yang saya khawatirkan adalah saya menemukan di suatu supermarket itu ada beberapa tanpa tulisan POM-nya. Itu supermarket yang cukup besar, ya kan? Dan itu mengkonsumsi semua orang rata-rata menengah ke atas ke sana. Dan itu dikonsumsi buat anak-anak loh bisa. Jadi yang saya khawatirkan adalah bagaimana makanan ini bisa masuk ke dalam supermarket yang besar dan bisa dibeli oleh masyarakat dengan mudahnya dan gampangnya dengan harga yang tidak terlalu mahal. Contohnya saya gampangkan Dokter Yanti, coklat Ibu. Ya, mungkin manis. Saya pakai kayak perumpamaan kamu to the point gitu. Iya, kan? Jadi kalau kita beli di luar negeri kita tidak care, tetapi kalau kita beli di Indonesia semua itu secara undang-undang harus melalui Badan POM Iya. screeningnya terdaftar. Karena apa? Makanan di Indonesia kita juga concern mengenai isinya. Betul. Apalagi di masyarakat Indonesia halal itu menjadi sebuah perhatian. Iya. Oleh karena itu kami punya peraturan mengenai label. Kalau dia itu mengandung bahan-bahan yang tidak direstui dan dia harus declare. Kayak menikah tidak direstui dia. Ya, maksudnya yang dianggap haram itu Ya, oke, dia oke. harus declare dan itu harus dicantumkan. Tapi kalau tidak pernah sampai ke kami tidak tahu isinya apa. Iya. Jadi belum tentu juga barang itu bermanfaat. Iya. Apalagi kalau sesuatu yang bisa saja itu mempunyai efek samping yang kita belum tahu. Oke, Ibu, kalau terkait tadi makanan nih ya, sekarang Rama bilang tadi coklat, ya kan? Tapi ini makanan yang anak-anak suka, bangsanya sejenis cemilan-cemilan yang berbagai macam rasa ya. Itu saya menemukan juga beberapa yang saya lihat tidak ada Badan POM-nya. Itu apa tidak dilakukan, kira-kira apa yang biasa dilakukan oleh Badan POM untuk mengurangi melakukan razia pada Ada. beberapa saat sekali ke supermarket itu bagaimana? Secara Seperti apa rutin kami penatarannya? ada merahasia ke supermarket, tetapi supermarket itu adalah ujung. Sebetulnya yang kita razia adalah gudangnya. Nah, untuk masalah gudang biasanya pasti bekerja sama dengan kepolisian dan pihak Betul, terkait. Itu sudah betul. pernah beberapakah yang terrazia? Banyak sekali. Terutama nanti kalau menjelang Lebaran. Puasa, Mudah-mudahan ini Ramadan. belum pernah kena razia ya, Mama. Kita terima telepon dulu Bu Ratno ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Sakirin di Aceh. Iya, passwordnya Bapak kata siapa? Kata dokter. Kata dokter, kata Bapak lagi nyapanya. Silakan Bapak, pertanyaan langsung kepada Ibu Retno. hari ini. Iya, pertanyaannya mengenai produk makanan. Oh ya. Nah, itu kami menemukan brosur tentang produk komposisi makanan. Katanya di situ setiap produk makanan itu mengandung emulsifier atau kode E, itu katanya mengandung lemak babi. Iya. Kemudian komposisi yang menggunakan lecithin itu katanya mengandung lemak babi juga. Kecuali soya lecithin gitu kan. Bapak, suaranya hilang Bapak. Halo? Halo. Agak besar Bisa dibesarkan tolong volume. dikeraskan lagi suaranya? Iya, halo? Sinyalnya kecil agak ya, Pak? sedikit jelek Pak. Iya, halo? Ya, oke. Silakan Bapak, lanjutkan. Iya, mengenai produk makanan tadi yang mengandung lemak babi, katanya kalau komposisinya menggunakan kode lecithin, itu katanya mengandung lemak babi. Ya. Nah, jadi kami di sini kan rata-rata yang di Aceh kan Muslim. Betul.
Jadi itu kalau udah termakan sama kami itu kan udah haram hukumnya. Jadi kami minta penjelasan dari ibunya Retno ya. Ibu Retno, benar. Apakah benar itu yang menggunakan lecithin dan emulsifier itu positif mengandung lemak babi gitu? Iya. Pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Bapak, langsung dijawab Ibu Retno. Apakah memang benar seperti itu? Ya, karena mayoritas penduduk kita adalah Muslim. Jadi memang halal Aceh menjadi itu hal yang halal utama. menjadi utama, betul. Ya. Jadi semua ingredient atau semua komposisi makanan itu harus dijelaskan sumbernya dari mana. Ya. Kalau itu terkait dengan barang-barang yang berasal dari babi, dia harus declare dan ada persyaratan labelnya, harus diberikan gambar babi Ya, di situ. gitu ya. Ya. Kalau dia tidak declare dan kita menemukan, karena kita juga menguji, Ya. ditemukan bahwa dia mengandung Lemak babi. lemak babi, maka itu dihukum, ditarik izin edarnya, bisa dibatalkan. Iya, iya. Oke, jadi Bu Retno, kalau misalkan memang ternyata bagi mereka nih produsen yang ingin mendaftarkan Iya. kepada BP POM baik makanan maupun obat-obatan dan sebagainya, persyaratannya sulit nggak sih Bu sebenarnya, dan tahapan-tahapan yang harus mereka lalui itu apa saja? Kalau makanan nggak sulit kok, asal semua syarat dokumennya dipenuhi. Antara lain tadi Kalau obat- semua komposisi bahannya, Ya. tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian dia harus declare kalau ada bahan yang terkait dengan tadi yang disebutkan emulgator ataupun lecithin atau vetsin yang tidak berasal dari bahan yang halal maksudnya. Itu harus disebut. Kemudian itu beberapa komponen seperti daging atau apa itu ada persyaratan tambahannya. Apakah kalau sapi ya harus bebas BSI. Kemudian kalau apa namanya produsennya harus punya cara produksi makanan yang baik. Iya, harus mengetahui syarat-syarat untuk produksi Jadi makanan yang detail baik, ya. sekali. Nah, kalau sampai akhirnya keluar, kalau dari mereka sudah mendaftarkan dan akhirnya sampai BP POM memberikan izinnya keluar nih ya, itu berapa lama Ibu prosesnya? Kalau makanan saya kira kalau lewat online 5 hari. 5 hari ya. Oke, jadi yang ingin saya tanyakan sekarang, misalnya beberapa masyarakat tadi di Aceh, seperti Pak Sadikin tadi ya, menemukan makanan di Aceh yang mengandung lemak babi. Bagaimana cara mereka untuk melaporkan ke POM? Apa mereka harus bagaimana cara-caranya? Ada Balai POM Aceh. Jangan dijawab sekarang ya Ibu ya. Aduh, Bu Retno. Iya, pemirsa, terkadang apa yang kita makan, apa yang kita beli, dan apa yang kita konsumsi harus benar-benar kita tahu manfaatnya. Jangan asal memberikan sesuatu kepada anak ataupun keluarga kita pastinya. Kita akan kembali setelah yang satunya, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Harus ku akui semuanya telah berbeda. Lelah menjalani semua serba salah. Apalagi Kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Dan Dokter Yanti berbicara tentang obat-obatan dan juga makanan-makanan yang legal dan juga ilegal. Iya. Nah, ini kayaknya menarik banget kalau misalnya Belum dijawab pertanyaanku tadi. boleh kalau kita langsung dijawab pertanyaan Dokter Yanti. Jawab pertanyaan dulu bahwa ini misalnya tadi kayak Pak Sadikin Dilaporkan. di Aceh. Benar. Saya lihatnya ada makanan, mau lapor kemana? Bagaimana caranya? Ya, Mungkin bisa jadi diceritakan. di setiap provinsi, ibu kota provinsi, kami mempunyai kantor yang kita sebut Balai Besar atau Balai POM. Oke. Nah, di situ ada apa namanya kontak dengan konsumer, boleh datang atau boleh telepon ke Balai POM-nya, akan dilayani dan dijawab. Mungkin juga kalau ingin atau punya sampelnya, boleh dibawa datang ke sana. Oke. Kemudian nanti bisa dijelaskan. Nah, gini, kadang udah lapor terus kasih tahu kan masyarakat takut gitu kan? Iya. Kadang-kadang aduh nanti yang produsennya nyamperin kita berbahaya nggak ya dari segi Tidak. keamanan atau mungkin bisa nggak tetap dirahasiakan dari Badan POM ya kan? Oh ya, pelapor tidak akan dideklar, tetapi Oke, kita jadi akan nggak usah mencari khawatir ya, tahu pemirsa ya. sumbernya dari mana. Jadi Oke. pelapor kalau bisa memberitahu dari mana dapatnya, atau kalau mempunyai informasi yang penting, misalnya Iya. dia secara
secara rutin supply itu datang ke situ. Nah, itu adalah penting buat kami untuk menelusuri. Nah, kalau misalnya kita udah cerita tentang makanan ini, Bu, seperti yang tadi Bu Retno bilang, menjelang Ramadan, Lebaran, apa yang untuk hari raya tahun baru, Kue-kue banyak beredar. Benar banget, Ibu. Dan itu bagaimana cara kita mengetahui bahwa sebenarnya makanan ini aman atau tidak? Walaupun terkadang seperti tadi Dokter Yanti bilang, bisa saja tertulis ada Badan POM-nya. izinnya, iya. Tapi pada saat kita buka, kenyataannya nggak seperti itu dari kemasannya, menipu. Aspal. Asli dan palsu. Jadi konsumen kita harapkan selalu meneliti dulu label. Label yang pertama cari nomor izin edar, cari expiration atau batas kadaluarsa. Ya, batas kadaluarsa ini tidak boleh berupa stiker, harus dicetak. Tapi Indonesia kreatif loh, Bu. Kadang-kadang stiker ini mana-mana yang seharusnya udah kalau buatan. stiker itu berarti sudah pernah dimanipulasi. Nah, itu yang harus diketahui sama masyarakat. Jadi kalau misalnya menemukan mencari batas kadaluarsanya itu tidak boleh yang berstiker. Jadi sudah harus menempel langsung ya, Bu ya. Menempel langsung pada kemasannya. Kaleng pun sudah diketik di situ. Jadi kalau di kaleng kemudian di stiker itu kemungkinan besar ada manipulasi. Jadi yang sangat berbahaya kalau itu sudah kadaluarsa kemudian dimanipulasi menjadi belum kadaluarsa, maka dia akan mengkonsumsi yang mutunya sudah jauh di bawahnya. Atau kalau itu terurai, protein kan bisa menimbulkan macam-macam. Iya, betul. Banyak Efeknya kepada ya. benar. Ibu Retno, tadi kita masih tertarik dengan yang namanya media online. Tadi kan Ibu bilang bahwa media ini yang paling banyak dan sulit untuk berantas karena makin marak sekarang. Nah, untuk makanan, obat dan sebagainya yang beredar di media online itu paling banyak sekali yang dikonsumsi oleh masyarakat awam. Itu jenis apa ya? Ya, ini terlihat dari temuan kami. Apa yang kemudian situs-situs yang kita identifikasi dan kemudian kita telusuri. Itu produknya yang terbanyak adalah obat tradisional. Tradisional atau herbal ya? Kemudian kosmetika. Kosmetik, aduh. Ya. Kemudian yang ketiga baru obat. Justru malah herbal atau obat-obat tradisional, kosmetik, dan yang ketiga adalah obat. Jadi nggak selamanya tumbuh-tumbuhan itu dibilang aman, Dokter Yanti. Nanti saya mau tanya sebenarnya, tapi kita terima telepon dulu ya Ibu ya. Halo, selamat malam. Menarik seperti banyak yang telepon. Halo. Ya, selamat malam Bapak. Dengan Halo, Bapak. selamat malam. Ya, dan Bapak siapa di mana? Saya dengan Hendra di Jakarta. Oke, Mas Hendra, langsung passwordnya dulu kata siapa? Mas Kata Hendra, dokter. passwordnya kata siapa? Kata dokter. Oke. Pertanyaannya Mas, langsung. Iya. Begini, di supermarket atau di warung-warung itu kan banyak sekali makanan-makanan seperti biskuit, minuman atau susu dan lain-lain. Itu kan pada umumnya semua mengandung bahan kimia. Contoh pengawet. Kalau misalnya kita konsumsi jangka waktu panjang atau setiap hari, apakah itu beresiko? Walaupun makanan itu terdaftar di BPOM ya. Mas Hendra Kalau sudah memang menjelas beresiko atau membahayakan kalau dikonsumsi setiap hari, apakah maksudnya penyakit apa yang itu kena bisa gitu loh? timbul ya. Oke. Itu saja pertanyaannya Mas Hendra. Ya, terima gitu aja. kasih. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Mas Hendra. Pertanyaannya mungkin untuk yang penyakitnya apa, mungkin nanti bisa dijawab sama saya sedikit, tapi mungkin Ibu bisa menjelaskan yang aman dikonsumsi itu yang seperti apa makanan-makanan yang berada di warung-warung itu. Ya, warung kalau itu makanan kemasan, kemasan biskuit, dan biskuit, Susu dan susu. lain-lain. Mungkin karena suka melihat anak-anak kecil kali, jadi si Jadi Bapak begini. agak-agak khawatir. Makanan kemasan seringkali juga ada pengawet. Nah, pengawet itu ada beberapa jenis yang tidak boleh dilewati batas maksimumnya. Nah, batas maksimum itu yang sudah diteliti. Kalau dikonsumsi normal, dia tidak akan memberikan pengaruh. Tetapi kalau sampai ketemu dia
melewati pasti akan diambil oleh Badan POM. Oke. Nah, tapi kalau terkait dengan pertanyaan yang Pak Mas Hendra tadi ya, kalau misalkan untuk makanan-makanan ataupun susu kemasan dikonsumsi setiap hari itu aman? Sebetulnya tidak apa-apa kalau itu konsumsinya normal. Kalau orang normal minumnya susu 1 hari misalnya setengah liter, ya nggak apa-apa. Sesuai dengan dosis. Jadi kalau bisa menambahkan sedikit kepada Mas Hendra, yang pertama adalah apa yang sudah beredar dan memang diyakini memang sudah terbukti dari lolos dari uji Badan POM, itu mungkin bisa Anda konsumsi. Kalau manfaat ataupun penyakit yang bisa diterima kalau kita menggunakan terlalu banyak menggunakan makanan-makanan yang mengandung pengawet, sudah banyak sekali penyakit, kanker dan sebagainya pasti banyak. Jadi makanan-makananlah sebaiknya digunakan dalam makanan yang kita konsumsi, kita buat sendiri tanpa pengawet, itu lebih baik sepertinya Mas Hendra, terutama untuk putra dan putri kita. Benar. Oke, Bu Retno, nanti kita lanjut lagi ya pemirsa. Menarik sekali berbicara masalah obat dan makanan yang legal dan ilegal. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Tapi kata siapa? Kata dokter. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukan. Pemirsa, seru ya Dokter Rama kalau berbicara masalah obat. Bagi Anda juga di rumah tadi sudah banyak sekali pertanyaan mungkin yang belum bisa terjawab, bisa lagi telepon ke 515, tapi nanti mungkin dijawab di segmen-segmen berikutnya. Oke, aku mau tanya dulu, tadi Sinta sama Reza tuh bisik-bisik. Ya, sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan kepada Ibu Retno. Kamu mungkin ada ingin unek-unek yang ingin tanyakan sebelum kita tutup acara ini. Pasti kalau Sinta seputar makeup nih, ayo. Mungkin obat-obat pelangsing nggak? Kamu pakai obat-obat pelangsing nggak di luar tuh? Obat pelangsing sebenarnya pengen coba sih dok, cuma katanya nggak boleh. Oke. Yang lebih baik mendingan olahraga gitu. Bagus banget. Reza pakai obat pelangsing nggak? Jadi pakai obat apa? Oke, jadi pernah nggak mendapatkan di luar sana kosmetik atau apa yang palsu atau gimana? Pernah nggak dapetin? Aku sering lihat di online shop gitu sih dok, suka ada gitu kan, apa namanya, biasanya dia misalnya merek aslinya apa gitu ya. Itu di situ dijual lebih murah. Yang harga lebih murah, terus bilang itu original juga gitu, atau misalnya dia yang KW super lah. Beli nggak kamu akhirnya? Enggak, aku nggak pernah. Bagus. Bahaya daripada nanti ngerusak muka dok. Bagus Benar. Jadi Harga nggak seberapa ya kan? Iya betul. Satu hal juga yang lebih berbahaya ya mungkin menurut Retno ya. Kadang-kadang perempuan tuh yang namanya kosmetik ya kan. Kalau denger merek tertentu yang harganya bisa yang mahal, tiba-tiba dijual di media online berubah jadi harganya setengahnya. Bener. Itu ibu-ibu langsung membabat dan beli dengan tanpa mikir panjang. Tapi mungkin di sini ibu bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah bahwa kosmetik itu juga berbahaya loh kalau ternyata itu palsu walaupun mungkin terlihat asli. Iya, karena dari data yang Ibu Retno memiliki punya kosmetik itu termasuk nomor 2 kan? Nomor 2 yang dapat sekali dipalsukan. Mungkin dijelaskan tadi mengenai herba dan kosmetik ini Ibu silahkan. Sekarang baik, jadi kalau obat herbal itu sebetulnya bagus kalau dia tidak dicampur oleh bahan kimia. Oleh karena itu masyarakat yang diiming-imingi atau ditawari iklan obat herbal yang kemudian punya cespleng atau manjur, hati-hati ya, karena herbal itu bekerjanya biasanya lama dan karena itu alamiah ya. Kemudian yang kosmetika, kalau ada perubahan yang ditawarkan, misalnya jerawat akan hilang dalam 3 hari atau muka menjadi putih, hati-hati. Itu karena biasanya merek terkenal kemudian diplesetin sedikit salah satu hurufnya, kemudian kata-kata original itu sudah mengindikasikan bahwa dia palsu. Sebetulnya. Karena yang ori nggak pernah bilang dia ori pasti. Kalau yang original tidak akan bilang original. Ya, benar. Jadi itu harus menjadi perhatian. Kemudian tadi yang satunya lagi obat pelangsing. Kalau menjanjikan bisa langsing tanpa olahraga itu nonsens. Jadi tidak mungkin lah. Pasti ada sesuatu berbahaya. Ada sesuatu yang berbahaya. Kita juga mau dong ternyata kalau misalnya bisa yang gitu. dicampurkan ke dalam obat itu atau makanan itu. Iya, harus hati-hati. Jadi kosmetik, obat-obatan, makanan semua yang berada di luar tetap harus kita seleksi untuk penggunaannya ya. Ibu Retno terima kasih sekali ya.
banyak sekali manfaat yang kita terima malam hari ini. Iya, Mungkin benar pemirsa sekali. di rumah juga sudah banyak yang telepon, jadi menarik sekali perbincangan kita. Mungkin di lain waktu kita akan berbincang lagi masalah obat-obat ilegal ya. Terima kasih banyak, Terima kasih Ibu ya. Retno. Dokter Rama sebelum Ya, itu mungkin ada yang ada. disampaikan kepada pemirsa. Quotes kita adalah sejatinya tidak ada orang yang ingin mengkonsumsi sesuatu dicap tak aman bagi kesehatan Ya. mereka, kecuali mereka memang tidak mengetahui atau mereka merupakan korban dari kurangnya informasi. Ya, jadi harus cari informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luas. Betul. Pemirsa, terima kasih sekali ya atas segala partisipasinya yang sudah telepon ke sini Ya. ataupun yang selalu menyaksikan Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 sampai pukul 21. Jangan lupa selalu nonton kita berdua di Jak TV edisi Sabtu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Gotta change my answering machine. Now that I'm alone, it's right here instead at 3. And they took the song, and I know it make no sense. As you walk out the door, but it's the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous. It's been months and for some reason I just can't get over us. And I'm stronger than this. Enough is enough. No more walking around with my head down. I'm so over being blue, crying over you. And I'm so sick of love songs, so tired of the tears, so done with wishing you were still here. Said I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can I turn on the radio? Gotta fix my calendar I have